Selamat malam Tribunar, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Oknum Kades di Lampung Selatan selingkuh dengan istri Kades. Seorang oknum Kades selingkuh dengan istri Sekdes di Kecamatan Waisulan, Lampung Selatan. Hal ini terungkap setelah digerebek warganya sendiri saat sedang bermesraan di kamar rumah Sekdes. Fakta terbaru di balik kasus perselingkuhan oknum Kades Nurodin dengan istri Sekdes di Kecamatan Waisulan, Lampung Selatan terbongkar. Menurut warga yang enggan disebutkan namanya, rumor kedekatan antara Nurodin dan Marhaya sudah terendus 3 bulan lalu. Bahkan beberapa kali warga melihat mereka jalan bareng. Ia mengatakan bahwa pernah terdengar kabar dari mulut ke mulut bahwa istri Kades pernah meminta cerai. Salah seorang warga lainnya yang desanya berseberangan dengan Banjarsari mengatakan istri Sekdes merupakan guru di SD setempat. Ia sebut perselingkuhan oknum Kades dan istri Sekdes bagaikan cerita di film layangan putus. Terpisah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan belum dapat dikonfirmasi. Dari kepala sekolah tempat istri Sekdes mengajar juga tidak dapat dihubungi. Sementara Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah di Kecamatan Waisulan mengatakan dirinya sedang ada kegiatan dan meminta konfirmasi lewat pesan singkat WhatsApp, namun hingga detik ini tidak memberikan keterangan. Oknum kepala desa di Kecamatan Waisulan, Lampung Selatan ternyata sempat berusaha kabur dengan cara melompat jendela kamar rumah Sekdes saat digerebek warga. Keduanya digerebek warga setempat saat bermesraan di rumah Sekdes. Kebetulan sang Sekdes tidak ada di rumah lantaran mengikuti kegiatan di luar desa. Saat itu oknum Kades N sempat berusaha kabur melalui jendela kamar. Namun usaha oknum Kades tersebut tidak berhasil karena warga sudah mengepung sekitaran rumah. Warga pun mengarah keduanya menuju ke balai desa setempat. Mengetahui kejadian tersebut, polisi dari Polsek Katibung langsung datang dan memediasi warga agar tidak terjadi keributan. Polisi kemudian mengamankan dan membawa keduanya ke Polsek Katibung. Saat setelah keduanya dibawa ke Polsek Katibung, keluarga dari kedua belah pihak mendatangi Polsek Katibung. Berita selanjutnya, hujan deras akibatkan tanah longsor di Teluk Betung Utara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandar Lampung pada Jumat 4 Februari 2022 menyebabkan tanah longsor. Longsoran tanah mengenai dinding bagian belakang sebuah rumah di Jalan Tangkuban Perahu, Gang Manggis, Kupang Kota, Teluk Betung Utara. Pemilik rumah yang terdampak longsoran, yakni Ida berusia 40 tahun, mengungkapkan peristiwa terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu curah hujan turun dengan intensitas yang cukup deras. Ida mencurigai munculnya suara dari arah belakang rumah. Menurutnya tiba-tiba terdengar suara retakan berubah menjadi gemuruh dan tanah akhirnya menimpa bagian belakang rumahnya. Longsoran tanah menyebabkan dinding dan perabotan di bagian belakang rumah tertimbun longsor. Namun dirinya memastikan tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ida mengatakan longsoran tanah tersebut berasal dari rumah tetangga yang posisinya berada lebih tinggi. Tanah longsor juga mengenai tetangga di samping rumah Ida. Menurut Ida, pemilik rumah yang tanahnya longsor sudah mendatangi dan berniat bertanggung jawab. Namun Ida belum dapat memperkirakan jumlah kerugian materi dari kejadian tersebut. Kabid Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandar Lampung Sutarno menyatakan tak ada korban jiwa. Demikian juga kerugian material dari longsor tersebut masih diinventarisir lebih lanjut. Sutarno menjelaskan tanah longsor tersebut merupakan milik warga yang diketahui bernama Sunaria. Adapun longsor terjadi pada bagian teras depan rumah Sunaria. Sutarno menambahkan, material longsor yang menimpa rumah warga terdiri dari tanah dan juga beton. Sutarno menambahkan pihaknya ikut membantu warga untuk mengevakuasi serta membersihkan sisa-sisa material dari longsor. Pihaknya juga mengimbau warga yang bermukim di wilayah dataran tinggi untuk mewaspadai terjadinya bencana tanah longsor pada saat musim hujan.
Berikut wawancara dengan Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Bandar Lampung. Pak Muhammad Husin. Muhammad Husin ya. Pak, sebelumnya untuk kronologi sendiri ini terjadi sekira pukul berapa, Pak? Ya. Ini terjadi kurang lebihnya jam setengah 5. Setengah 5 ya? Hujan deras, angin kencang kemarin sore. Setengah 5. Untuk kronologi sendiri itu dia langsung saja amblas gitu atau ada sedikit gemuruh gimana? Ada sedikit tanda-tanda bunyi kotak, terus pelan-pelan rubuh. Ini sendiri lokasi yang kita berada sekarang ini itu tanah kosong ya? Tanah kosong. Milik warga setempat juga atau? Oke. Kalau untuk kerugian sendiri taksir? Kalau kerugian ya cuman kena dapur-dapur itu aja. Sudah saya konfirmasi yang punya tanah, Pak Chandra ini. Dia siap tanggung jawab dan ini pun dia siap memberesin semua. Oh, jadi ini dari pihak pribadi ya yang membereskan? Ya. Berita selanjutnya, mahasiswi di Bandar Lampung jadi korban curanmor. Seorang mahasiswi di Bandar Lampung kembali menjadi korban curanmor. Ramesti Fadila berusia 21 tahun kehilangan motor kesayangannya di Indekos Jalan Karimun Jawa, Sukarame, Bandar Lampung pada Rabu 2 Februari 2022 sekitar pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Aksi para pelaku sempat terekam CCTV. Salah satu pelaku tampak mengenakan helm berwarna hitam dan pakaian lengan panjang. Pria tersebut masuk ke halaman parkir Indekos. Saat itu gerbang dalam keadaan tertutup. Sebelum berhasil mencuri motor Honda Beat dengan warna hitam, pelaku lebih dulu merusak gembok motor yang ada di sampingnya. Namun upaya tersebut gagal. Pelaku lalu keluar area Indekos untuk memastikan situasi sekitar. Tak lama berselang, pelaku kembali masuk dan menyasar motor korban. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor tersebut. Ramesti Fadila mengungkapkan motor tersebut awalnya diparkir di depan kamar Indekos pada pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Saat itu motor dalam keadaan terkunci stang, bahkan korban sempat mendengar suara dari luar. Korban tak begitu mencurigai hal tersebut lantaran sibuk mengerjakan tugas bersama teman di dalam Indekos. Atas kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi A4775ZF. Apesnya lagi, korban baru menyadari sepeda motor miliknya hilang keesokan harinya. Anehnya, CCTV di Indekos ikut raib. Sementara itu, Kapolsek Sukarame Kompol Warsito membenarkan laporan tersebut. Pihaknya tengah menyelidiki laporan korban. Warsito kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap kejahatan. Untuk menambah keamanan, ia menyarankan menggunakan kunci pengaman ganda. Berita selanjutnya, bocah 9 tahun selamat dalam kecelakaan maut di Mesuji. Polres Mesuji hingga kini terus mengupayakan pencarian sopir truk yang mengendarai roda 6 light truck orange dengan nomor polisi BK8467ME. Sebab sopir tersebut saat ini belum diketahui keberadaannya. Seusai peristiwa laka lantas yang melibatkan truk tersebut dengan Nissan Juke putih dengan nomor polisi B1794ZGY. Peristiwa itu terjadi di tikungan Jalan Lintas Timur kilometer 184, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada Jumat 4 Februari 2022 sekitar pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Khairul menuturkan kecelakaan itu mengakibatkan 2 kendaraan terperosok ke dalam jurang kurang lebih 4 meter. Laka lantas juga mengakibatkan kacap mandiri Simpang Pematang bernama Angga Pratama berusia 39 tahun meninggal di tempat kejadian perkara. Sementara istrinya Widi Triyanti berusia 36 tahun dan salah satu anaknya yakni Alia berusia 1 tahun meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Adapun satu anak mereka yakni Arziki Rosan berusia 9 tahun dalam keadaan selamat. Berita selanjutnya,
Jembatan bambu sepanjang 10 meter di Lambar ambruk. Jembatan bambu sepanjang 10 meter di Pemangku Giham Balak, Pekon Giham Sukamaju, Sekincau, Lampung Barat, amblas pada Sabtu 5 Februari 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warga setempat bernama Dori menyampaikan, jembatan tersebut menjadi akses penting bagi warga setempat guna mengangkut hasil bumi dan berbagai keperluan dalam pertanian. Dori menceritakan kronologis amblasnya jembatan tersebut. Pada pagi sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat, dirinya bersama teman-teman Sugeng, Aan, Jepri sedang mengangkut pupuk kandang dengan berat 2 kuintal. Kemudian ia melintasi jembatan bambu tersebut. Sialnya bagi Dori, belum sempat dirinya menyeberangi jembatan tersebut langsung amblas. Ia berikut motor serta beban yang ia bawa jatuh ke bawah dengan ketinggian hampir mencapai 4 meter. Ia bersyukur karena dirinya masih baik-baik saja. Warga lainnya bernama Son mengatakan, di tiap tahun warga setempat bergotong royong untuk memperbaiki jembatan tersebut dengan material utama berupa bambu dan kayu. Dalam melakukan perbaikan jembatan, warga setempat biasanya mengandalkan dana swadaya dengan menarik iuran. Atas musibah tersebut, Son berharap pemerintah setempat segera memberikan perhatian. Berita selanjutnya, di masa pandemi COVID-19, Kepsek di Lamsel pergi ke Bali. Kasus COVID-19 di Lampung kembali meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Lampung sampai 3 Februari 2022, setidaknya ada penambahan COVID-19 sebanyak 113 kasus. Sementara dari data Dinas Kesehatan Lampung Selatan, dalam 3 hari kemarin terjadi penambahan sebanyak 21 kasus COVID-19. Namun di tengah peningkatan kasus COVID-19 di Lampung ini, Kepala Sekolah SMP di Lampung Selatan baru-baru ini berangkat menuju Bali. Kepala Sekolah SMP di Lampung Selatan ke Pulau Dewata pada tanggal 22 hingga 27 Januari 2022 lalu. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan yakni Yespi Kori menyatakan, Kepala SMP yang berangkat ke Bali baru-baru ini untuk keperluan studi banding dan berkaitan dengan sertifikasi. Ketika didanyai soal dana keberangkatan rombongan Kepsek ke Bali, ia mengatakan dana yang mereka gunakan adalah dana pribadi dan sudah direncanakan sejak 3 tahun lalu. Yespi mengatakan hasil studi banding tersebut untuk peningkatan SDM Kepsek di sana. Menurut Yespi, kepala sekolah yang pergi ke Bali diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saat berada di Bali, diharapkan dapat menghasilkan efek siswa menjadi kreatif dan memiliki kemampuan bisa menghasilkan suatu produk atau barang dan bisa dijual ke wisatawan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.